Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Apakah sudah baca materi yang mau kita pelajari hari ini? Sudah. Ya. Oke ya. Hari ini kita mau bahas tentang ini ya. Kita mata kuliah sistem basis data. Hari ini kita masuk ke topik kita hari ini yaitu normalisasi ya. Nah, di topik ini rekan-rekan mahasiswa semua sudah melakukan survei sebelumnya ya ke beberapa tempat ya, ada yang ke perusahaan, ada yang ke sekolah, ada yang ke toko ya. Nah, kita sekarang akan coba bahas materi normalisasi ini sekaligus mempraktekkan apa yang kalian sudah dapat ya dari survei kalian. Kalian sudah dapat beberapa form seperti yang nanti kalian akan tunjukkan ke depan kelas ya. Dan kita akan coba lihat masing-masing ya dari materi yang sudah kalian dapatkan di tempat survei kalian masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, kita sekarang ada di pertemuan 6 ya. Nah, kita coba lihat dulu ya RPS-nya seperti apa. Dan ini adalah RPS-nya yang mau kita bahas dalam pertemuan hari ini. Untuk mata kuliah sistem basis data, kita di sini ada beberapa capaian pembelajaran, yaitu nanti diantaranya mahasiswa nanti mampu teori, jadi teori yang sudah kalian dapat di pertemuan pertama sampai kemarin. Nah, kita akan coba nanti praktekkan di kelas kita. Kalian juga akan mencoba mulai merancang basis data ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi tadi ya, yang sudah kalian survei di perusahaan. Kemudian juga berikutnya kita akan prakteknya menggunakan software di BMS, di lab ya. Kemudian juga nanti kaitannya nanti di pertemuan berikutnya kita akan juga membuat program untuk menerapkan database tersebut ya. Dan seterusnya di sini cukup banyak. Nah, kemudian buku yang kita pakai masih sama ya. Ada database sistem konsep, ini adalah Abraham Sultan. Kemudian juga ada database sistem karangan Johannes Masri, dan juga ada buku yang lokal yaitu belajar database menggunakan MySQL yang ditulis oleh Pak Bukan akhirnya. Nah, itu adalah gambaran tentang mata kuliah ini. Dan untuk materi sekarang adalah nanti kita akan masuk ke normalisasi ya di sini ya. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang di awal arsitektur dan konsep sistem database. Di sini juga kalian sudah belajar di pertemuan kedua dan ketiga ya mengenai model basis data. Kemudian kalian juga kemarin sudah membahas tentang relational data model, dan saat ini kita akan masuk ke bagian normalisasi ya. Di bagian normalisasi ini nanti kalian akan bahas apa itu normalisasi. Kemudian ada beberapa istilah ya, seperti misalkan functional dependency, ada tidak normal, kemudian ada bentuk normal pertama, normal kedua, dan juga ada BCNF. Dan kita akan coba sambil rancang ya normalisasi yang kalian sudah dapat dari perusahaan-perusahaan tadi, nanti rancangan DBMS-nya seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Belum ya, masih ya. Oh ya, untuk penilaian nanti akan seperti ini ya. Jadi kalian tidak ada tugas, tetapi nanti dari praktikum yang kalian jalani secara pribadi maupun kelompok itu akan saya ambil 30% nilainya. Kemudian dari UTS juga kalian akan 30% secara nilai dari situ, dan nanti yang puasnya adalah 40%. Jadi nanti kalian dapat pilih A, B atau C tergantung dari sini ya. Oke, itu selain itu kalau dari saya juga nanti begini, bagi mahasiswa yang aktif ya, maju ke depan atau aktif bertanya, itu juga akan mendapat nilai tambahan untuk menambah poin-poin di sini ya. Oke, itu gambaran untuk kuliah kita hari ini, dan kita coba masuk ya ke materi pertemuan kita pertama. Oke, saya masuk ke materi ini ya, normalisasi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di dalam paparan di depan mengenai apa itu capaian pembelajarannya. Nah, kemudian ini yang mau kita bahas tadi ya, tentang apa itu normalisasi, functional dependency, bentuk tidak normal,
Untuk nomor pertama, kedua, BCNF, ya, kita akan melakukan semacam review. Ya. Nah, kita masuk dulu ke definisi ya, apa itu formalisasi ya. Jadi ini silakan dibaca ya. Jadi tujuan utama dari membangun data logis ya dari sebuah model relational database yaitu bagaimana kita membuat ya tampilan data yang akurat, terhubung satu sama yang lain dan juga dengan berbagai macam constraint-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan poin ini adalah ketika kita mendapatkan data ya seperti yang sudah kalian dapat ya di sini ya, contoh ada beberapa form ya, ada nota penjualan, ada faktur tagihan, dan ada lagi kwitansi dan lain sebagainya. Nah, di situ kita nanti harus bisa mencoba mendefinisikan ya satu persatu ya, mana yang sebagai entitas, mana yang nanti sebagai key ya, mana yang sebagai kolom atau atribut, dan juga constraint ya. Constraint itu nanti ada macam-macam ya, apakah dia sebagai primary key atau foreign key, atau juga nanti dia mempunyai aturan tertentu, misalkan tidak boleh duplikat ya. Contohnya email seseorang itu harusnya unik ya, tidak bisa double ya dengan orang yang lain. Tapi kalau alamat bisa saja sama ya, misalkan kalau alamat mahasiswa ya, kok bisa sama? Ya karena dia mungkin kakak adik, rumahnya satu ya. Tapi nomor alamat email dan nomor handphone nggak mungkin sama ya, walaupun satu rumah. Ya. Nah itu nanti kita akan dalam constraint. Ya. Nah kemudian kita coba lanjut lagi ke bagian kita. Ya. Biasanya ya yang terjadi di dalam industri atau di dalam masyarakat, ketika kita melakukan normalisasi ya dari ini tadi, nanti yang umumnya digunakan adalah tahapan normalisasi seperti ini ya. Mulai dari yang bentuk tidak normal. Nah, apa itu bentuk tidak normal nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada normal pertama, menyempurnakan apa yang tadi tidak normal menjadi bentuk normal pertama, dan nanti kita akan lihat apakah cukup di normal pertama berhenti sehingga nanti kita akan dapatkan tabel dan atribut-atributnya. Kalau ternyata nanti masih dirasa belum normal, maka kita akan lanjut ke normal kedua. Ya. Apa itu normal kedua nanti kita akan lihat ya teorinya, dan itu sama seperti mirip ya seperti di normal pertama. Kalau ternyata sampai di normal kedua ternyata kita sudah mendapatkan tabel atau atribut-atribut untuk entitas tersebut, maka kita bisa berhenti di situ. Tetapi kalau belum, maka kita coba lagi sampai ke normal ketiga. Nah biasanya di normal ketiga ini apa yang sudah kita lakukan akan kita dapatkan tabel-tabelnya, atribut-atributnya, relationship-nya, termasuk constraint-nya, seperti yang tadi disebutkan di depan ya. Nah ya ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, maka berdasarkan fungsional dependensi yang kita kerjakan nanti, kita akan mendapatkan relasi dari berbagai macam atribut. Nah kemudian nanti juga kita akan lihat ya, apakah relation tabel ya itu bisa diinformasikan secara spesifik ya, dan dia harusnya tidak bisa atau bisa tidak mungkin terjadi yang namanya update anomali. Apa itu update anomali? Nah ini kita nanti akan coba pelajari, mungkin nanti di slide berikutnya ya. Mungkin kita coba sambil langsung aja. Oke, kalau apa ya kita sambil ini ya. Nanti di dalam materi kita yang formalisasi ini, nah kalian juga akan melihat ya bagaimana kita mungkin menemukan yang disebut sebagai data redundancy. Apa itu data redundancy ya? Jadi prinsipnya begini nanti. Ketika kita sudah membangun sebuah database, ya, kita sudah menemukan tabel-tabelnya, maka di dalam tabel-tabel tersebut itu data itu harusnya setiap baris atau setiap record itu bersifat unik. Namun kadang-kadangnya ada data-data yang bisa disimpan berkali-kali. Nah, kalau data disimpan berkali-kali itu nanti umumnya kita sebut sebagai data yang repetisi, yang berulang. Namun ketika perulangan itu terlalu berlebihan, nah ini yang disebut sebagai data redundancy.
data redundansi itu harus dihindari dalam database. Kenapa harus dihindari? Karena dengan adanya redundansi, artinya nanti tabel yang kita buat itu menjadi tidak efisien. Karena data itu akan disimpan berkali-kali dan secara kapasitas hard disk itu juga akan menghabiskan tempat. Selain itu nanti berakibat ke ini tadi, ya, ke update anomali. Dimana kalau terlalu banyak data yang duplikat, maka ketika ada perubahan data, maka perubahan itu harus dilakukan di banyak tempat. Dan itu menjadi tidak baik ya untuk kita membangun sebuah database yang nanti bisa diakses dengan mudah. Gitu. Nah, update anomali itu juga bukan hanya berupa tentang perubahan data, tapi penambahan data maupun penghapusan data. Nah, kemudian nanti kita coba lihat ya di sini ya, apa sih yang disebut sebagai data redundansi ya. Nah, kita coba lihat contoh di sini. Mungkin harusnya ini kita lihat dari yang bawah dulu ya. Ini ada sebuah tabel. Tabel ini satu tabel ini ya, kita mungkin jangan lihat yang di atasnya dulu. Nah, oke seperti ini. Nah, di sini ada tabel namanya staff branch. Staff branch ini terdiri dari 6 kolom ya. Ada staff number, lalu ada S-name itu adalah staff name ya, kemudian position, salary, branch number, dan ini branch address ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira masalahnya apa? Mungkin ada yang bisa lihat, bisa bantu menjawab. Tidak perlu khawatir salah ya, silakan aja. Ada yang mau menjawab ya? Mungkin posisinya ada data yang duplikat itu atau adresnya. Adresnya duplikat ya? Ya. Oke, yang lain mungkin silakan kalau ada yang mau usul. Ada yang double di selain adres di mana? Branch namanya ya. Satu lagi mungkin ada yang mau Di coba. position juga ada yang duplikat. Di position ada yang duplikat juga ya. Oke ya. Oke, kita coba lihat sama-sama ya. Jawaban kalian sebenarnya bagus ya. Saya apresiasi untuk ini ya. Nah, coba kita lihat. Seandainya, ya. Nah kita masuk ke poin tadi yang namanya update anomali ya. Kalau misalkan, ya kita lihat di sini contohnya yang baris pertama dulu ya. Ada staff namanya John White ya. Nah, John White ini punya nomor staffnya adalah SL21 ya. Dan dia sekarang menjabat sebagai manajer dengan gaji 30.000, mungkin ini dolar ya, 30.000 dolar. Nah, si John White ini sekarang bekerja di cabang B005. B005 itu alamatnya di sini ya, London, 22nd Beer Road ya, London. Coba kita lihat lagi, siapa yang sekarang bekerja satu kantor, satu alamat dengan John White? Julie ya, Julie Lee ya. Di sini B005 juga ya. Dia Julie Lee ini sebagai asisten ya, dengan gaji 9.000 dolar. Alamatnya di sini. Nah, kalian bayangkan sekarang ini datanya cuma ada 6 ya. Kalau suatu perusahaan mungkin karyawannya bisa ratusan ya, gitu, puluhan. Nah, dari puluhan atau ratusan itu kita mungkin nggak akan hafal ya siapa saja yang ada di B005. Nah, sekarang ketika alamat B005 ini berubah, misalkan ya, tadinya dia di sini nih, 22nd Beer Road, London. Nah, karena sewa rukonya sudah habis bulan ini, maka pindah ke lokasi yang lain. Nah, ketika pindah, misalkan ke Jalan Lodan nomor 2 gitu ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Akan mengupdate seluruh data yang sama. Nah, akan mengupdate seluruh data yang sama ya. Artinya satu persatu harus kita rubah ya. Nah, tadi ya, kalau ternyata datanya ada ratusan ya, kira-kira ada berapa puluh atau berapa ratus data yang harus kita rubah. Nah, kalau model datanya seperti ini, ada kemungkinan bisa jadi ya, 1 atau 2 record itu mungkin kita lupa ya, ubah ya. Nah, sehingga nanti itu yang disebut contohnya sebagai update anomali ya. Nah, kita harus hindari seperti itu. Kemudian juga begini, ternyata ada karyawan baru masuk ya. Karyawan baru masuk. Nah, di HRD pusat mungkin dia lupa atau mungkin staf HRD-nya tidak tahu kalau ternyata B005 ini alamatnya sudah bukan di sini lagi. Nah, sehingga kalau ada karyawan baru namanya Tomo gitu ya. Nah,
B005 tapi alamatnya masih ini, sementara tadi udah kita ganti ya karena udah pindah ke kantor yang lain atau ke ruko yang lain. Nah, ketika nambah data menjadi anomali ya, anomali itu artinya tidak ini ya, tidak sesuai ya, gitu ya. Nah demikian juga nanti dengan penghapusan data ya, delete data ya. Kalau cabang ini dihapus, harusnya semua karyawan yang di sini harusnya hilang semua ya. Ya hilang itu apakah nanti dia pindah ke apa? Ke kantor cabang yang lain atau pindah ke pusat atau memang sudah diperiksa semua ya. Oke, itu contoh yang anomali. Nah, karena seperti ini, nah kita lihat data ini banyak sekali ya, repetisinya. Kemudian kalau kita perhatikan juga ya, contoh yang lain ya, ada kalau kita lihat seperti ini, kira-kira mana sih yang bisa menjadi key, ya primary key atau foreign key, pokoknya key ya. Kira-kira dari pertemuan yang lalu kalian sudah bisa membayangkan mana kolom mana yang bisa jadi key? Staff number. Ada lagi yang lain? Staff name. Yang lain mungkin punya ide selain itu? Staff number. Staff name. Branch number ya. Ada lagi? Mungkin. Nah, dari sini nanti kita belajar ya apa yang dimaksud dengan nanti ada istilah namanya functional dependency ya. Jadi ada kolom-kolom yang dia tergantung terhadap kolom yang lain. Contohnya gimana? Ya, nanti teorinya akan muncul setelah ini ya. Nah kita lihat misalkan ya. Tadi beberapa dari kalian yang menyebut sebagai staff number ya, yang kita curigai nanti menjadi key ya, atau bahasa database itu candidate key ya, nah, calon ya, nah, calon anggota DPR, nah, calon primary key atau calon nanti calon foreign key. Ya. Nah, ketika John White itu nomornya SL21, artinya kalau seperti ini dia pasti saling tergantung ya. Tergantung itu bagaimana? Ketika ada staff dengan nomor SL21, dia harusnya punya nama ya. Nggak mungkin ada staff number tapi nggak ada namanya ya. Kalau mahasiswa ada NIM 31200, berapa NIM-nya? 312000. Nah, nggak mungkin nggak ada namanya ya, pasti harus ada namanya. Nah, ini contoh sebuah istilah yang tadi disebut sebagai functional dependency, ketergantungan fungsional. Ketika ada staff number, dia pasti harus ada nama. Ya. Selain nama, kira-kira apa lagi? Yang kira-kira tergantung kepada staff number. Apakah branch address? Rasanya enggak ya. Nah, yang seperti ini itu bukan functional dependency. Yang functional dependency kalau di address dia kemana? Ketergantungan pasti ke sini ya. Nah, ini adalah functional dependency. Ini juga ya, functional dependency. Nah, untuk itu maka sebaiknya nanti kita lakukan seperti ini penyimpanan datanya. Ya. Kita pisah menjadi dua buah tabel atau dua buah entitas. Ada yang namanya entitas staff, ada yang namanya entitas branch. Ketika ada cabang baru muncul gitu ya, nah maka penambahan datanya hanya ada di sini. Ya. Tidak perlu melibatkan staffnya, karena bisa saja perusahaan buka cabang, tapi untuk kurun waktu tertentu belum ada staffnya, karena memang sedang disiapkan, tetapi kantornya sudah ada gitu ya, cuma belum ada staffnya. Jadi ketika penambahan data cabang ya di sini saja. Bayangkan kalau data seperti ini, kalau ada penambahan cabang baru, maka yang terjadi bagaimana? Ya nanti akan nambah satu baris, tetapi di sini kosong ya, anomali gitu ya, seperti itu. Kalau ada staff baru, bagaimana? Ya kita tinggal nambahkan di sini ya. Nah, kalau staff tersebut nanti belum tahu mau ditaruh di cabang mana, nggak apa-apa ya, cuma kosongnya satu. Ya, gitu. Nah nanti kalau dia pindah cabang, ya kita ganti ya. Demikian juga tadi ini. Kalau ternyata alamat ini pindah, yang tadinya di 22nd di Road London, pindah ke Jalan Lodan, maka kita hanya merubah satu di sini. Maka semua data yang ada di sini otomatis akan ya ikut ya, karena nanti akan ada relasi di sana ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Jenis update anomali
seperti ini ya, ada penambahan data yang akhirnya datanya menjadi aneh gitu ya. Kemudian kalau ada penghapusan data, ternyata data itu juga ternyata jadinya jadi lucu ya, aneh ya, perubahan data ya. Nah, kita nanti harus menghindari ini. Nah, maka disebutkan di sini relation that contain relevant information may potentially suffer from anomaly. Tabel-tabel ya, relation ya pakai S ya, berarti itu dari satu tabel ya, yang di dalamnya terdiri dari informasi yang berlebih ya, memungkinkan dia terjadi update anomali ya, entah yang insert saja, updation saja, atau modification saja, atau kesemuanya ya. Nah, kita harus menghindari ini. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita mungkin coba langsung ke materi kita ya, nah, supaya waktunya cukup. Nah, kita coba lihat ke materi yang sudah kalian dapat ya. Kita coba buka. Nah, dari hasil survei kalian ke objek yang menjadi penelitian kalian, nah kita menemukan beberapa form ya seperti ini ya. Ada nota penjualan, ada faktur, tagihan, kemudian juga ada satu lagi ya, kwitansi pembayaran. Nah, dari sini kita coba mencari tahu ya, entitasnya apa saja, ya, kemudian nanti atributnya apa saja, dan kemudian untuk bisa mendapatkan itu kita mencoba melakukan langkah-langkah normalisasi dari bentuk tidak normal, kemudian ke bentuk normal, pertama, normal kedua, normal ketiga, dan seterusnya ya, bisnisnya. Ini adalah sebuah perusahaan ya yang beralamat di Komplek Ruko Duren Mas ya. Nah, nota penjualan ada yang tahu? Apa itu nota penjualan? Mungkin seperti ini ya, bond ya. Kalau ada customer belanja, maka dia akan diberi nota penjualan. Jadi kalau ada sesuatu nanti dia bisa menunjukkan ya, ini buktinya saya belanja apa nih, sampo segini dan odol ya. Nah, kapan saya belanja di sana, saya itu customernya di sini ya. Nah, ini pada tanggal sekian, dan kemudian yang melayani waktu itu adalah Sigit Kartiko ya, dan bilangnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita lihat coba berapa total transaksinya, harganya 5.500 ya. Tapi yang dibayar baru berapa nih? 500 rupiah ya. Jadi masih ada 5.000 ya. 5.000 ini apa nih kalau secara bisnis proses namanya? Utang ya. Nah, kalau di accounting itu artinya kalau dari sisi si penjual piutang ya. Nah, si penjual punya piutang ke CV Sinar Jaya sebesar 5.000 ya. Nah, pada saat yang nanti ditentukan, maka si CV ini harus bayar, gitu ya. Kapan dia bayar? Sesuai tagihannya di bawah ya. Nah, di sini ada tagihan, untuk tagihan contohnya. Kita lihat. Nah, CV Sinar Jaya ditagih oleh perusahaan ini ya, dengan nomor faktur sekian, tanggal faktur sekian. Nah, disebutkan tanggal jatuh temponya 1 September ya. Nah, ternyata CV Sinar Jaya itu punya 2 nota yang belum lunas. 2 nota yang belum lunas. Nota yang 08 itu total penjualan 7.250. Oh, ini sudah. Oh, ini malah belum dibayar sama sekali ya. Jadi sama sekali belum bayar nih 7.250 ya. Sementara yang nota 12 transaksinya tadi yang di atas ya 5.500. Kemudian baru bayar 500 sehingga 5.000 rupiah tadi ya belum dibayar. Nah, total tagihannya adalah 12.250. Nah, kalau seperti ini artinya kalau kita lihat 2 form ini sebenarnya sudah kelihatan bahwa hubungannya seperti apa nih? Ada yang bisa jawab? Satu faktur banyak nota atau satu nota banyak faktur? Satu faktur banyak nota ya. Nah, bukan satu nota banyak faktur ya. Nah, kalau kita lihatnya simpelnya seperti ini. Di sini aja udah ada contohnya 2 nota ya. Untuk satu nomor faktur ini ya. Satu nomor faktur ini ada 2 nota. Nah, ketika ditagih itu nanti
si Sinar Jaya harus bayar ya. Nah ketika bayar, nanti si customer Sinar Jaya itu dapat bukti bayarnya berupa kwitansi ya di bawah. Nah, coba dilihat ya kwitansinya. Di sini coba kita perhatikan ya. Si Sinar Jaya membayar kepada perusahaan. Nah, kemudian perusahaan akan mengeluarkan kwitansi ya dengan nomor ini ya, KP 0010 ya, tanggal 1 September, cara bayar transfer. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata Sinar Jaya membayar yang mana nih? Tagihannya ada dua tadi ya, 004. Oh, fakturnya bahkan ada dua, faktur 04 dan faktur 08. Untuk faktur 04 itu nilainya 10.300. Faktur 08 itu nilainya 12.240. Nah, untuk faktur 8 itu dibayar Rp10.000. Untuk faktur yang 4 dibayar 10.300. Jadi yang faktur 04 itu dibayar lunas, tetapi yang faktur 8 itu belum dibayar lunas ya. Mungkin karena sesuatu hal ya, sesuatu hal itu bisa jadi begini. Mungkin belum semua barang dikirim, ya sehingga hanya dibayar sebagian dulu ya. Nah, dari 12.050 ini baru bayar 10.000 sehingga masih sisa 2.250. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa membuat ini ya, setidaknya rancangan database untuk 3 transaksi ini ya, sehingga nanti tampilnya seperti apa gitu ya. Nah, kita akan coba masuk ke materi normalisasinya sekarang. Oke. Fungsional dependensi, oh ya, mungkin saya akan jelaskan dulu apa itu fungsional dependensi ya. Nah, yang dimaksud dengan fungsional dependensi adalah seperti ini ya. Kita harus bisa memberikan penjelasan ya bahwa atribut di sebuah relation, di sebuah tabel itu punya ketergantungan fungsional. Nah, ketergantungan fungsional yang seperti tadi ya, antara staff number dengan staff name ya, itu saling tergantung. Nah, dari situ nanti kita akan bisa memperkirakan ya, mana yang akan menjadi primary key ya. Nah, kemudian ini ada contoh yang lain ya. Jadi bisa jadi nanti ini A itu bisa sebuah atribut, bisa juga sebuah entitas ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi untuk kota dengan faktur itu satu dengan banyak ya, atau bisa jadi yang staff number yaitu dengan staff name, position dan salary ya, seperti itu, ketergantungan ya di sana. Nah kemudian ini ya, jadi contoh yang tadi ya, ketika staff number dengan position, nah bisa jadi nanti dia dependent ya, tergantung ya, depend ya. Tapi kalau kita lihat antara posisi dengan staff number itu staff number tidak functionally dependent ya. Jadi staff number itu justru yang menjadi acuan nanti. Nah ketika kita tadi udah curiga staff number menjadi acuan, maka yang lain-lain itu apakah tergantung ke dia atau tidak ya. Cara melihatnya seperti ini ya. Nah kemudian kita lihat lagi yang tadi ya, kaitannya dengan entitas ya. Bisa jadi nanti suatu relationship ya itu mempunyai hubungan one-to-one ya. Itu dan ketika kita sudah dapatkan primary key-nya, calon primary key, bisa jadi nanti kita akan menemukan seperti yang ini ya, satu untuk beberapa staff, satu position manager itu bisa terdiri dari beberapa staff atau one to many. Oke, kita lanjut lagi ke sini mungkin ya. Nah, ini adalah bagaimana tahapan normalisasi itu mencapai idealnya seperti yang semakin ke dalam itu semakin ideal. Nah nanti dalam kita melakukan normalisasi itu dimulai dengan di luar sini ya, ada yang namanya bentuk UNF ya.
abnormal form, bentuk tidak normal. Nah, bentuk tidak normal itu nanti yang akan kita dapatkan dari masing-masing form yang ada di sini ya. Nah, semua atribut atau kolom yang kita definisikan dari setiap form itu masuk ke dalam bentuk tidak normal. Nah, dari bentuk tidak normal nanti kita akan lihat. Bisa jadi bentuk tidak normal ini ternyata sudah normal kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi di atas ya, functional dependency, kemudian ada transitive dependency, redundancy dan sebagainya. Tapi umumnya kalau kita melihat kasus seperti ini, dia pasti akan ada di sini ya, secara teori begitu. Nah, kemudian setelah kita lihat syarat-syarat dependensi yang tadi, nah nanti kita akan coba ternyata karena ada ketergantungan, maka nanti dia akan masuk ke first normal form. Apa itu first normal form? Kita lihat nanti definisinya. Kemudian nanti bisa juga sampai ke level second normal form, lalu ke third normal form. Nah, biasanya di sini sepengalaman saya di dalam proyek-proyek di perusahaan ini sudah memenuhi unsur tabel-tabelan normal. Contohnya kalau data mahasiswa ya, mahasiswa itu kan biasanya primary key-nya NIM ya, NIM. Oke. Nah, ketika NIM selainnya ada nama ya, selain nama ada IPK ya. NIM-nya 0011, namanya 00. Oke. Kalau mahasiswa baru, IPK-nya berapa? Kosong. Nol tuh ya. Nah, bukan kosong ya. Kalau kosong ini berarti apa ini? Common. Nggak begitu ya. Nah, nggak boleh ya. Itu harus kita bedakan ya. Antara 0 dan 0. Ini kita menemukan seperti ini. Kadang-kadang kita biarin saja, atau kalau kalian menggunakan software tertentu nanti muncul tulisan seperti ini ya. Nah, kita pasti butuh ini ya. Nah, makanya di dalam praktek keseharian saya atau beberapa teman-teman yang lain itu hampir nggak pernah menggunakan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini bentuk tidak normal ya. Nah, bentuk tidak normal adalah sebuah tabel yang terdiri dari satu atau banyak repetisi ya. Jadi ada data-data yang tadi berulang ya. Nah, untuk membuat itu maka kita langsung ini ya, lakukan transform data dari informasi source ya, dari formulir ya. Contohnya ini tadi, nota penjualan dalam bentuk format tabel kolom ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa langsung kalian lihat di sini nanti. Silakan dilihat di kalian bisa lihat di sini contohnya. Ini adalah bentuk tidak normal abnormal form dari nota ya. Semua atribut yang ada di nota kita masukkan di sini. Mana yang repeat, mana yang tidak repeat, kita tandai dengan ini ya, tanda Kurokawa. Artinya apa? Kita punya satu nomor, tetapi kode barangnya bisa beberapa. Ya, artinya ada beberapa lagi. Nah, lalu nanti kita lakukan ke nomor pertama ya, dimana kita bilangkan itu ya, isinya, notasinya sama ya. Bedanya apa? Dia tidak ada kurung kurawalnya. Tidak ada kurung kurawalnya. Nah, kemudian dari sini kita sekaligus mencoba mendefinisikan kandidat key ya. Nah, kandidat key-nya di sini kita tandai dengan yang di garis bawah ya. Nomor itu adalah yang dimaksud nomor nota ya, yang di atas ini. Nah, kita curigai dia sebagai kandidat key karena bisa jadi nanti dia mungkin primary key ya. Atau bisa jadi nanti hasil akhirnya foreign key. Nah, ini ada jenis ya. Jenis itu yang mana? Jadi di sini ada kredit ya. Nah, jenis penjualannya kan bisa tunai, bisa kredit, bisa yang lain lagi ya. Nah, itu nanti ada nama jenisnya nih. Kodenya itu yang dua, nama jenisnya itu yang kredit itu ya.
Ada juga kode pelanggan ya. Kode pelanggan kalau kita lihat di sebelah kiri Sinar Jaya itu adalah C080 ya. Nah, C080 nama pelanggannya adalah Sinar Jaya. Ya. Nah kemudian juga ada kode barang, kita lihat di situ ya. Kalau kita lihat di bagian tabel, maka nanti di situ kemungkinan yang melaksanakan definisi bisa nama barang quantity ya. Nah itu ya. Dan terakhir ada kode penjual itu di bagian bawah ya. Sigit Kartiko 312 ya. Ini kode penjualnya, nama penjualnya Sigit Kartiko ya. Nah, apakah ini sudah normal? Nah, kalau kita lihat definisinya, ini sebenarnya belum normal. Kenapa? Kita lihat contoh datanya ya. Contoh datanya, harus saya buat tampilan yang lain ya. Nah, tapi tampilannya, nah nanti harus ditampilkan. Kita harus melihat contoh datanya untuk menentukan ini sudah normal atau belum. Sebentar saya lihat. Ini kita lanjut dulu ya. Oke, nah dari nota itu sendiri, nanti kita akan menemukan seperti ini. Ada nota header, ada nota detail. Di nota header itu akan berrelasi dengan pelanggan ini yang dengan entitas jenis jual juga ini dengan penjual ini, dan yang barang adalah seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan nanti praktek ke laboratorium mencoba membuat database relasional ini. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Kita akan lanjutkan nanti di laboratorium. Selamat siang semua ya. Selamat siang.